Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang keramahan lingkungan alat penangkap ikan. Jadi nama saya Dio Sanika, NIM 1954121015, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Jadi kenapa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan penting diketahui oleh masyarakat khususnya nelayan? Karena dengan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan dapat bermanfaat untuk generasi kita dan masa depan. Bukan hanya dari sisi ekonomisnya yang diuntungkan, melainkan sisi biologisnya, di mana kelestarian ekosistem perairan tetap terjaga. Di samping itu, dampak negatif dari penangkapan ikan juga dapat ditekan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Maka dari itu, penggunaan alat penangkap ikan ramah lingkungan sangat penting diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh nelayan. Jadi berikut kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang pertama, alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi. Lalu alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat dan tempat tinggal. Lalu tidak membahayakan nelayan. Menghasilkan ikan yang bermutu baik. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Hasil tangkapan yang terbuang minimum. Alat tangkap yang digunakan harus berdampak minimum terhadap biodiversity. Tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi. Dan yang terakhir, diterima secara sosial. Yang pertama kita bahas adalah alat tangkap memiliki selektivitas yang tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah alat tangkap yang mampu atau diusahakan dapat menangkap ikan atau organisme yang menjadi sasaran saja. Selain jenis, ukuran juga harus diperhatikan karena keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk kelanjutan ekosistem. Ini urutannya dari yang buruk sampai yang baik. Jadi contohnya yang ini tuh, apabila dalam satu kali penangkapan ikan menggunakan long line, ikan yang tertangkap lebih dari 3 spesies dengan ukuran yang berbeda jauh, tentu hal tersebut dapat mengganggu kelanjutan ekosistem perairan tersebut. Lalu ini urutannya, bisa dibaca sendiri. Jadi misal dalam suatu penangkapan ikan menggunakan long line dengan target tuna atau tongkol dewasa, maka diupayakan alat tangkap tersebut hanya mengangkat tuna atau tongkol dewasa saja. Itu yang baik. Lalu selanjutnya, alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan tempat berkembang biak ikan, dan organisme lainnya. Jadi ini urutannya bisa dibaca sendiri. Lalu tidak membahayakan nelayan atau penangkap ikan. Jadi keselamatan nelayan sangat penting karena bisa dibilang merupakan produsen di sektor perikanan ini. Jika tidak ada nelayan, tentu hasil perikanan Indonesia tidak bisa dimanfaatkan. Ini urutannya, bisa dibaca sendiri. Salah satu contohnya ini adalah Pusen karena rawan membuat kapal karam dan terbalik. Sudah ada beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat Pusen tersebut. Lalu menghasilkan ikan yang bermutu baik. Ini urutannya bisa dibaca sendiri. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Ini urutannya. Lalu hasil tangkapan yang terbuang minimum. Ini urutannya. Lalu alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumber daya hayati atau biodiversity. Ini urutannya, bisa dibaca sendiri ya. Lalu selanjutnya tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Tentu ikan yang dilindungi merupakan ikan yang tidak dianjurkan untuk ditangkap karena ikan tersebut berpopulasi rendah dan dalam pada kondisi tertentu. Ini urutannya, bisa dibaca sendiri. Lalu yang terakhir, diterima secara sosial. Penerimaan alat tangkap tentu bergantung pada nilai ekonomis, sosial, dan budaya di suatu tempat. Ada 4 persyaratan supaya alat tangkap dapat diterima oleh masyarakat. Yang pertama, biaya investasi murah. Yang kedua, menguntungkan secara ekonomi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan budaya setempat. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka dari itu, ini urutan dari yang buruk sampai yang baik. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini alat tangkap yang ramah lingkungan, dan ini alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menurut saya. Lalu pada tugas sebelumnya saya menyebut jaring pancing dapat ditemui banyak di daerah saya. Jadi menurut saya ini alat tangkap yang ramah lingkungan karena seperti yang dibahas tadi, alat tangkap ini sangat selektif dan juga tidak merusak habitat. Sekian penjelasan yang saya paparkan. Daftar pusaka saya ambil berasal dari kpp.klungkungcap.go.id, agrikomplek.my.id, suaramerdeka.com, ejournal.tipunahara.ac.id, dan kkp.go.id. Sekian, terima kasih.